SMA Sanata Karya Langgur menggelar simulasi akreditasi yang dipimpin langsung oleh tim akreditasi nasional Pastor Agus Arbol Projo. Acara dibuka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh Bapak Hengki Tarub, sementara yang memandu kelancaran acara simulasi akreditasi sekolah SMA Sanata Karya Langgur adalah Ibu Vince Maturan. Setelah itu acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Sanata Karya Langgur, yaitu Pastor Antonius Lopez Sirken. Dalam sambutannya, Pastor Lopez bersyukur atas kehadiran Pastor Agus Arbol bagi SMA Sanata Karya Langgur. Saya kepala sekolah di sini sudah 4 tahun, mau 5 tahun. Pastor Agus datang resmi sebagai ketua yayasan hari ini. Jadi bagi saya sebuah kebanggaan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita langsung dihantar oleh Pastor Agus untuk melihat berbagai macam persiapan menjelang akreditasi untuk unit sekolah kita masing-masing. Teristimewa kami SMA Sanata Karya Langgur. Acara ini digelar di gedung Aula SMA Sanata Karya Langgur pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Para pesertanya adalah para wakasek, guru-guru dan pegawai SMA Sanata Karya Langgur, perwakilan dari SMA Seminari Santo Yudas Tadius Langgur, perwakilan SMA Katolik Maria Mediatrix Langgur, dan SMK Pariwisata Santa Teresia Langgur. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar pendidikan nasional. Pastor Agus Arbol yang juga adalah Ketua Komdik dan MPK Amboina mengatakan bahwa akreditasi pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Isinya tetap sama, yaitu 8 standar, tetapi yang berubah adalah komponennya. Komponennya menjadi 4 dan dibagi menjadi 35 butir. Akreditasi tahun ini berbeda dengan akreditasi yang sudah dijalankan pada periode 20 tahun belakangan. Yang berbeda, cara pandangnya berbeda. Cara pandang sudah berbeda. Dulu adalah compliance based atau pemenuhan standar dokumen. Sekarang itu adalah performance based, penekanan pada kinerja. Dulu pertanyaannya adalah apa ini, di mana ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ini dan jalan keluar, solusi yang kita tempuh di sekolah selama ini seperti apa. Jadi memang itu sangat berbeda. Di dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan atau yang disingkat IASP 2021 itu, 4 standar pendidikan akan menjadi penilaian utama proses akreditasi, yaitu pertama komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah. Beliau juga menambahkan bahwa di dalam komponen tersebut dibagi menjadi 35 butir untuk dilakukannya proses penilaian akreditasi. Isinya masih sama, 8 standar, tapi komponennya dirubah. Maka instrumennya berubah. Hanya 4 komponen inti yang ditanyakan. Yang pertama adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. 4 hal ini
4 komponen ini yang dibagi dalam 35 butir khusus untuk SMA, SD, SMP, dan ada butir khusus untuk SD, SMK, dan SLB. Selama proses simulasi akreditasi, para peserta tidak hanya mendapatkan wawancara dan pertanyaan dari Pastor Agus Arbol, melainkan juga mendapat materi yang terdiri dari 4 bagian yang dibagi dalam komponen-komponen akreditasi, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Dari apa yang disampaikan oleh Pastor Agus Arbol, yang juga adalah Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, SMA Sanata Karya Langgur mengambil 2 hal yang besar, yaitu yang pertama tujuan diadakannya akreditasi, dan yang kedua adalah manfaat akreditasi. Tujuan diadakannya akreditasi sekolah yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Sementara itu, pelaksanaan akreditasi sekolah memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana pengembangan sekolah. Dan yang kedua, dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Kesimpulannya adalah pelaksanaan akreditasi sekolah akan memacu komponen sekolah untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan, karena kinerja sekolah akan dinilai sesuai dengan kriteria berdasarkan indikator dan instrumen yang ada. Penilaian akreditasi sekolah membawa dampak positif terhadap warga sekolah untuk tumbuhnya kesadaran memberikan pelayanan yang terbaik dan melakukan pemenuhan berbagai standar yang telah ditetapkan. Acara simulasi akreditasi di SMA Sanata Karya Langgur berjalan dengan baik dan hikmat. Acara pun diakhiri dengan foto bersama antara peserta simulasi akreditasi dan dengan Pastor Agus Arbol Projo.